Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kondisi istri kamu sangat lemah. Beruntunglah operasinya bisa berjalan dengan lancar, walaupun sempat banyak kendala. Maaf karena operasinya lama, kalian jadi khawatir. Baik Haris, Papa Adam, dan Mama Diana tersenyum mendengar itu. Mereka sangat bahagia akhirnya Lita bisa selamat. Tidak ada yang membahagiakan bagi mereka selain keselamatan Lita. Terus, bagaimana keadaan istri saya sekarang? Dia baru saja melewati masa kritis, tapi masih belum sadarkan diri. Saya harap kamu bersabar dan banyak-banyak berdoa agar istri kamu bisa secepatnya sadar. Haris pun mengangguk. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sama-sama, Riz. Kalau seperti itu saya pergi dulu. Istri kamu akan segera dipindahkan. Iya. Haris hanya bisa bersyukur karena istrinya itu baik-baik saja, walaupun belum sadar. Tapi Haris yakin Lita akan secepatnya sadar. Ingin rasanya Haris berteriak untuk mengungkapkan rasa bahagia. Alhamdulillah ya Pak, Lita akhirnya bisa selamat. Mama bahagia mendengar itu. Mama Diana bahkan tidak bisa menahan air matanya. Iya Ma, Alhamdulillah Lita bisa diberikan keselamatan. Dia masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama kita lagi. Mama bahagia banget Pak. Papa juga Ma. Sebagai orang tua pastilah bahagia, apalagi saat melihat anaknya selamat dari maut. Walaupun masih belum sadarkan diri, tapi mereka akan selalu berdoa untuk kesembuhan Lita. Setelah itu, Mama Diana beralih melihat ke arah Haris. Sebaiknya kamu pulang ke rumah saja, Riz. Biar Mama yang menjaga Lita di sini. Papa juga pulang. Bersihkan diri kalian. Kalian juga harus istirahat, pasti lelah setelah mencari Lita. Mama Diana benar. Kondisi Haris dan Papa Adam memang memprihatinkan. Baju mereka juga acak-acakan, dan wajah juga terlihat babak belur. Tidak mau, Ma. Haris ingin menjaga Lita. Haris ingin di sini. Nanti kalau Lita sadar dan tidak ada Haris, bagaimana? Mama Diana menghela nafasnya. Anaknya benar-benar keras kepala. Mama Diana itu bermaksud baik. Mama Diana hanya ingin Haris dan Papa Adam beristirahat. Mama Diana juga khawatir dengan kondisi keduanya. Jangan sampai mereka juga ikut sakit. Bisa tambah runyam masalahnya. Di sini ada Mama yang akan menjaga Lita. Kamu tidak perlu khawatir. Lita akan baik-baik saja kalau sama Mama. Lagian kalau Lita bangun, dia pasti khawatir melihat kondisi kamu seperti ini. Apa kamu mau membuat dia sedih? Haris terdiam. Kalau dipikir-pikir benar juga yang dikatakan Mama Diana. Haris tidak ingin membuat Lita khawatir, apalagi sampai dia bersedih. Kamu dan Papa pulang ke rumah dulu. Nanti baru kesini lagi. Untuk malam ini, biarkan Mama yang menjaga Lita. Haris pun akhirnya mengangguk. Dia setuju dengan saran sang Mama. Iya, Ma. Haris akan pulang. Tolong jaga Lita ya. Mama Diana tersenyum. Dia anak Mama juga, Riz. Dari kecil Mama yang merawat dia. Mama pasti akan menjaga Lita dengan baik. Iya, Ma. Haris tahu itu kok. Pergi dulu ya, Ma. Papa juga pergi, Ma. Mama baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa langsung kasih kabar. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok Papa akan ke kantor polisi. Apakah kamu mau ikut, Riz? Tanya Papa Adam. Sekarang mereka sudah dalam perjalanan pulang. Mau, Pak. Setelah itu baru kita ke rumah sakit. Baguslah, kamu juga bisa jadi saksi agar Tommy dan anak buahnya bisa dihukum seberat-beratnya. Iya, Pak. Semoga juga setelah ini tidak ada masalah lagi. Haris kasihan dengan Lita. Haris hanya ingin dia bahagia. Ya, Papa pun berharap seperti itu. Bukan hanya itu,
Bapak Adam juga ingin Tommy itu sadar. Tidak ada dendam lagi, karena itu hanya merugikan dirinya sendiri. Permusuhan itu sudah cukup lama. Bapak Adam ingin segera berakhir. Bapak Adam juga yakin jika Malik papanya Lita masih hidup, dia tidak menginginkan ada masalah ini. Malik itu orang baik, hanya saja Tommy yang selalu mencari masalah, termasuk dengan menyakiti Rita seperti sekarang. Tidak berselang lama, akhirnya mereka di rumah. Baik Haris dan Papa Adam, mereka langsung melangkahkan kaki ke kamar. Tidak bisa dipungkiri, sebenarnya badan mereka juga merasakan sangat sakit. Belum lagi luka yang di wajah mereka harus segera diobati. Mereka juga harus memulihkan badan dan juga pikiran, supaya nanti kalau berada di kantor polisi, mereka tidak terbawa emosi saat melihat Tommy. Haris dan Papa Adam memang ingin damai, namun karena kita hidup di negara hukum, harus ada pertanggungjawabannya atas segala yang dilakukan. Memaafkan, tapi hukum harus tetap berjalan. Haris sekarang sudah berada di kamar. Lagi-lagi, kamar ini terasa sepi, karena sang pemiliknya masih terbaring lemah di rumah sakit. Haris pun hanya bisa tersenyum getir. Kapan dia bisa sama-sama seperti dulu lagi dengan Lita? Haris pun melangkahkan kakinya ke kamar untuk membersihkan dirinya. Setelah membersihkan diri, Haris pun langsung naik ke tempat tidur. Aku merindukan kamu, tak? Cepat sembuh ya. Kamu juga pasti rindu kebersamaan kita. Haris tersenyum. Matanya juga sudah mulai berkaca-kaca. Setiap apa yang di diri Lita, Haris merindukan itu semua. Tidak bisa dipungkiri juga, dia sangat sedih saat melihat Lita seperti itu. Hatinya seperti tertusuk ribuan duri. Ingin sekali dia menggantikan posisinya Lita. Maafkan aku juga, tak? Aku tidak bisa menjaga kamu. Aku masih belum bisa jadi suami yang baik. Bahkan aku sempat membuat kamu kecewa. Dan semua yang terjadi akibat kesalahan aku. Haris masih saja merasa bersalah atas semua yang terjadi. Andai terjadi sesuatu dengan Lita, Haris tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Dia benar-benar merasa bersalah, karena menurutnya gara-gara dia, Lita jadi seperti ini. Haris pun bergerak mengambil foto Lita yang ada di meja. Dia tersenyum memandang wajah cantik yang ada di foto. Cepat sembuh sayang, aku selalu menunggu kamu, dan tidak ada henti-hentinya untuk mendoakan kamu. Aku tahu kamu perempuan yang kuat. Kamu bisa melewati ini semua. Lagi-lagi Haris tersenyum. Aku cinta kamu, tak? Selamanya akan seperti itu. Hanya kamu perempuan yang aku cintai. Setelah itu, Haris membaringkan tubuhnya. Dia juga memeluk boneka Lita yang sering dipakai perempuan itu. Lita memang terkesan masih manja, tapi dia itu sangat istimewa. Itulah sebabnya Haris mencintainya, dan sempat melakukan cara bodoh agar Lita jadi istrinya. Haris sudah mendapatkan Lita dengan susah payah. Dia tidak ingin kehilangan perempuan itu. Haris akan selalu berjanji untuk menjaga Lita. Ini yang terakhir Lita terluka. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Selamat malam, tak? Semoga besok kamu sudah sadar dan tersenyum melihat aku. Haris pun memejamkan matanya, berharap hari esok akan lebih indah. Seperti yang dikatakan Papa Adam, kalau hari ini beliau dan Haris pergi ke kantor polisi. Sekarang mereka sudah berada di kantor polisi. Mereka ditemani oleh pengacara. Seperti yang dikatakan oleh Papa Adam dan Haris, mereka memang ingin berdamai. Namun, hukum tetap berjalan, karena setiap apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Haris dan Papa Adam sekarang tengah menunggu kedatangan Tommy. Sebelum laki-laki itu menjalani sidang,
Haris dan Papa Adam terlebih dahulu ingin bicara dengan Tommy. Mereka ingin bicara. Mereka juga ingin Tommy sadar dari segala yang dia lakukan. Mereka ingin Tommy jadi orang yang lebih baik lagi. Tidak berselang lama, akhirnya Tommy datang menghampiri mereka. Ditemani satu orang polisi, Tommy pun duduk berseberangan dengan Haris dan Papa Adam. Beberapa menit hanya ada keheningan. Mereka saling diam. Entahlah apa yang tengah mereka pikirkan. Mereka juga saling tatap. Tatapan itu pun terlihat tajam. Ini untuk kedua kalinya kamu menyakiti orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Pertama kakak ipar saya, dan sekarang anak saya. Sebenarnya apa mau kamu? Masih dendam dengan semuanya? Sampai kapan dendam itu? Apa dendam kamu akan dibawa mati? Perkataan Papa Adam jelas sangat tajam dan benar-benar menusuk. Sampai Tommy pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam dan kali ini menunduk. Jujur saja, saya tidak ingin ada hal seperti ini. Setelah Mas Malik meninggal, saya kira kamu sudah berubah. Apalagi dengan kamu mendekam di penjara. Saya kira dendam itu sudah tidak ada lagi. Namun kenyataannya, saya salah. Kamu malah menyakiti anak saya. Dia bahkan tidak tahu apa-apa. Dia itu sebenarnya korban atas kejahatan kamu. Dia kehilangan kedua orang tuanya, dan itu semua karena kamu. Tapi dengan teganya kamu malah menyakiti dia. Lagi-lagi, Tommy hanya diam. Dia seakan kehabisan kata-kata dan tidak mampu untuk menjawab apa yang Papa Adam ucapkan. Bagaimana rasanya? Setelah keluar dari penjara, malah masuk lagi ke penjara. Seharusnya kamu itu sadar, tidak terus-menerus dikuasai oleh dendam. Ini semua merugikan kami sendiri. Lihatlah kamu sekarang. Hidup kamu bahkan menderita dan harus ada di penjara lagi. Ini semua gara-gara kamu dikuasai amarah dan lebih mementingkan dendam. Papa Adam pun berusaha untuk mengontrol dirinya sendiri agar tidak dikuasai oleh amarah juga. Saya minta maaf. Setelah lama diam, akhirnya Tommy membuka suara. Papa Adam tersenyum mendengar itu. Memang dari dulu itulah yang dia inginkan. Tommy minta maaf dan tidak melakukan hal seperti itu lagi. Apalagi kalau membahayakan nyawa seseorang. Maaf, apakah saya tidak salah dengar? Papa Adam mulai memancing Tommy untuk bicara. Papa Adam ingin semuanya jelas. Tidak ada lagi masalah seperti ini. Ya, saya minta maaf. Saya mengaku salah dan menyesali semuanya. Maafkan saya. Setelah ini saya akan berubah. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Saya benar-benar menyesali semuanya. Dari wajah Tommy, sungguh terlihat ada sebuah penyesalan di sana. Lagi-lagi Papa Adam tersenyum. Saya sudah memaafkan kamu dari dulu. Inilah yang saya harapkan. Saya ingin kamu berubah dan tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Perbaiki diri kamu, maka kebahagiaan akan datang, Tommy. Tommy pun mengangkat wajahnya. Terima kasih. Setelah ini saya akan berubah. Ya, saya memaafkan kamu. Tapi kamu juga harus tahu, kalau hukum harus tetap berjalan. Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Ya, saya tahu itu. Saya akan bertanggung jawab. Kamu tidak perlu khawatir. Baguslah, saya senang mendengar itu. Semoga kamu benar-benar berubah. Tapi bagaimana kabarnya anaknya Malik? Apakah dia baik-baik saja? Kali ini, Papa Adam menghela nafasnya. Operasi Rita memang berjalan dengan lancar, tapi dia masih belum sadar diri hingga sekarang. Doakan saja agar dia segera sadar. Setelah menjalani operasi kemarin, sampai sekarang dia masih belum sadar juga. Lagi-lagi,
Wajah Tommy terlihat seperti orang bersalah. Penyesalan pun sangat tampak di wajahnya. Kalau dia sudah sadar, saya mohon untuk sampaikan permintaan maaf untuk dia. Bapak Adam mengangguk. Iya, pasti akan saya sampaikan. Dia juga pasti akan memaafkan kamu. Dia itu anak yang baik dan tidak pernah menaruh dendam dengan seseorang. Tommy pun mengangguk. Dia kembali dibawa polisi untuk kembali ke sel tahanan. Setelah Tommy pergi, Haris pun ikut mengucap syukur. Dia begitu bahagia. Akhirnya masalah ini selesai. Haris memang tidak bicara apa-apa. Dia hanya menemani Papa Adam, membiarkan sang papa untuk menyelesaikan semuanya. Ini juga merupakan permintaan dari Papa Adam, kalau Haris tidak perlu ikut campur dan hanya fokus pada Lita. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya selesai juga. Tom itu mau menyesali segala perbuatannya. Iya Haris, Papa pun bahagia. Akhirnya dia mau meminta maaf. Setelah ini Papa mau kemana? Papa mau ke kantor. Ada meeting penting yang menunggu. Nanti sore Papa akan jenguk Lita. Titip salam juga dengan mama kamu. Iya Pak, kalau gitu harus ke rumah sakit dulu. Semoga setelah ini Lita cepat sadar. Amin. Mereka pun bangkit dari duduknya, keluar dari kantor polisi, dan sama-sama menaiki mobil untuk ke tempat yang dituju. Haris sekarang sudah berada di rumah sakit. Dia juga membawa bunga mawar untuk Lita yang tersayang. Sebelum sampai ke rumah sakit, Haris memang menyempatkan diri untuk membeli bunga. Dia ingin Lita bahagia, agar istrinya itu juga tahu kalau selamanya Haris akan mencintainya. Haris melangkahkan kakinya menuju ruangan rawat Lita. Mama Diana pun ada di sana, dan Haris langsung meminta mamanya itu untuk pulang. Mama Diana sudah semalaman berada di sini, jadi sekarang biar Haris yang menggantikannya. Kebetulan juga dia izin bekerja untuk menemani Lita. Mama Diana pun setuju, karena dia juga butuh istirahat. Nanti juga akan kesini lagi, paling-paling bersama Papa Adam. Setelah Mama Diana pergi, Haris pun masuk untuk menemui Lita. Dia melangkahkan kaki mulai mendekat ke arah Lita, dan meletakkan bunga yang dia beli tadi di samping Lita. Apa kabar sayang? Aku datang, dan hari ini akan menemani kamu. Haris mendekatkan wajahnya dan mencium lembut kening Lita. Cepat bangun sayang, aku merindukan kamu. Aku juga yakin kamu juga merindukan aku. Kamu harus berjuang untuk kita bersama lagi. Haris juga mengelus lembut pipi Lita, lagi-lagi mendarahkan ciuman di sana. Sebisa mungkin Haris menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia tidak ingin lemah di depan Lita. Dia harus kuat, karena Lita membutuhkan itu. Aku janji sayang, setelah kamu sadar nanti, aku akan ajak kamu jalan-jalan. Terserah kamu mau kemana, asalkan kamu bahagia. Kamu bangun ya, ada aku yang selama ini selalu menunggu kamu, yang tidak ada henti-hentinya untuk berdoa yang terbaik untuk kamu. Haris menggenggam erat tangan Lita. Aku cinta kamu, dan aku tidak akan pernah bosan untuk mengatakan itu. Kamu penyemangat hidup aku, selalu kamu yang paling berarti di hidup ini. Cepat sembuh Lita, Haris akan selalu menunggu kamu. Bersambung.